Raut wajah 7 terdakwa kasus Vina Cirebon kala curhat ke teman satu sel. 7 terdakwa kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki sempat mencurahkan isi hati mereka ke teman satu sel. Terungkap, ternyata ada banyak kejanggalan dalam penahanan 7 terdakwa kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ex-narapidana Lapas Kesambi Cirebon, Ahmad Budi Permadi berbicara tentang amarah 7 terdakwa kasus Vina Cirebon. Ahmad Budi Permadi mengatakan, 7 terdakwa itu mencurahkan pengalaman buruk atas perlakuan kasar yang mereka terima. Ekspresi wajah para terdakwa, kata Ahmad Budi Permadi, menunjukkan amarah dan kekecewaan. Mereka merasakan pertentangan batin atas semua hal buruk yang dialami. Kenapa? Ya saya mau ngomong gak ngaku gimana? Ungkap Ahmad Budi Permadi dalam tayangan akun YouTube Kompas TV. Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Ya nampak sekali dari muka mereka itu, terus terang aja dia ngomong ke saya itu dengan sedih dan amarah yang keluar dari mereka, sambungnya. Itu bahwasanya selama proses pembabaan tadi dia diperlakukan hal tidak pantas dan tidak wajar. Selalu mendapatkan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, sambungnya lagi. Dipaksa mengaku. Ahmad Budi Permadi mengatakan, jika para terdakwa cerita kalau mereka dipaksa mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Curhatan tersebut diterima oleh Ahmad Budi Permadi, karena ia berada di sel yang sama dengan 7 terdakwa kasus Vina Cirebon. Ahmad Budi Permadi menyampaikan bahwa salah satu terdakwa yang bernama Sudirman mengatakan bahwa mereka mendapat tindak kekerasan saat proses pemeriksaan. Bahkan ketujuh terdakwa tersebut dipaksa untuk mengaku bahwa mereka adalah pembunuh Vina dan kekasihnya, Eki. Pegi Setiawan bisa bebas. Di sisi lain, Susno Duaji menilai kalau kesaksian Suroto lebih masuk akan dibandingkan dengan pengakuan Aep dan Melmel. Kesaksian Pak Suroto ini lebih meyakinkan karena didukung oleh 2 anggota Polri, didukung lagi perawat di rumah sakit. Kalau kesaksian Aep, Melmel tidak kuat, ungkapnya. Bahkan ia mengatakan jika kesaksian Suroto benar adanya, maka jalannya perkara ini akan berbalik 180 derajat. Termasuk yang sudah disidangkan, berarti hakim, jaksa, Polri membawa perkara itu ke depan sidang berdasarkan suatu rekayasa kejadian. Berbeda dengan apa yang dijelaskan ini, kata dia. Untuk itu Susno Duaji menyarankan agar Polda Jabar bisa turut memeriksa 2 anggota Polsek Talun yang pada malam kejadian ada bersama Suroto. Kita berharap keterangan Suroto benar, makanya Polri harus memeriksa 2 anggota Polri, petugas rumah sakit, sehingga perkara ini bisa dibawa ke yang sebenarnya, kata dia. Bahkan ia menduga bahwa jika kasus ini terbuka lebar, maka akan menyelamatkan tersangka Pegi, termasuk terpidana yang sudah divonis. Maka akan selamatlah orang yang sudah dihukum seumur hidup, termasuk Pegi bebas dari tersangka. Saya yakin polisi sudah menemukan tidak kebersalahan, pungkasnya. Suroto pastikan di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki tak ada kamera CCTV. Suroto, 50, satu di antara saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, memastikan jika di TKP tidak ada kamera CCTV. Sebelumnya beredar di media sosial tangkap layar rekaman CCTV yang menunjukkan lokasi tempat Vina Cirebon dan Eki ditemukan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Di sini, TKP, penemuan korban Vina dan Eki gak ada CCTV. Adanya tepat di pinggir jembatan yang bawahnya jalur tol milik Jasa Marga, ujar Suroto, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Namun, ia menyampaikan ketidaktahuannya keberadaan kamera tersebut, apakah mengarah ke titik penemuan korban Vina dan Eki. Saya kurang tahu kameranya ngarah ke titik penemuan korban Vina dan Eki, atau enggak, yang jelas ngarahnya ke jalan tol, ucapnya. Ketiadaan kamera CCTV di lokasi penemuan korban menimbulkan berbagai spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian.
Banyak pihak berharap agar penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkap fakta-fakta baru yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Penemuan jasad Vina dan Eki di bawah jembatan Talun terus menghebohkan warga sekitar dan menjadi perhatian publik. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perbincangan, khususnya terkait dengan langkah-langkah keamanan dan pengawasan di sekitar area tersebut. Sebelumnya, Suroto memberikan kesaksian terkait penemuan jasad Eki dan Vina yang tergeletak di jembatan Talun pada tahun 2016. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat Suroto tengah melakukan ronda di wilayah yang sering terjadi pembegalan. Ya, saya jelaskan kronologinya, jadi saya setiap hari pada tahun 2016 lalu sering berada di Polsek Talun sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk berjaga dan berkeliling, karena pada waktu itu di wilayah sini, Talun, sering terjadi penjamretan atau pembegalan dengan sasaran orang pulang kerja atau perempuan, ujar Suroto. Pada malam itu, kata dia, cuaca gerimis dan Suroto melihat kerumunan orang di jembatan Talun. Ketika mendekat, ia menemukan dua orang tergeletak di dekat median jalan. Jasad laki-laki ditemukan sekitar 2 meter dari median jalan, sementara jasad perempuan berada sekitar 5 meter ke arah sumber. Pertama, jasad laki-laki itu berada sekitar 2 meter dari media jalan mengarah ke tengah jalan. Nah, lalu jarak sekira 5 meter ke arah sumber itu titik perempuannya, dekat tiang lampu, waktu itu belum tahu kalau namanya Vina. Lalu jarak sekira 5 meter lagi di ke arah sumber lagi tergeletak motornya, ucapnya. Saat itu juga, Suroto mencoba memeriksa kondisi kedua korban. Pertama, yang saya lakukan pegang jasad laki-laki. Saya tanya, "Dedek itu sudah enggak jawab." Langsung saya vonis saat itu ini sudah meninggal. Lalu, saya ambil, copot tali, helm karena ikatannya mencekik ke leher, saya copot. Terlihat, wah ini benar udah meninggal, karena berdarah banyak dan ngalir dari kepala dan dari badan, jelas dia. Pria berusia 50 tahun itu kemudian fokus ke korban perempuan yang masih hidup dan meminta pertolongan. Karena waktu itu, korban laki-laki, saya anggap sudah meninggal, saya langsung fokus ke perempuan, karena dia masih hidup, bilang tolong, tolong. Kata saya iya dek, sabar ya mobilnya, Ranger kepolisian, lagi meluncur ke sini, nanti diantar ke rumah sakit, katanya. Tidak lama kemudian, mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RSD Gunung Jati. Suroto membantu mengangkat korban bersama polisi. Saya saat itu ngangkat korban bertiga aja sama polisi. Sebelum saya angkat, sebelumnya, daerah sensitif korban perempuan, saya tutupin pakai jaket itu, rok itu tuh nyilak dan kemaluannya kelihatan. Waktu itu pakai rok dan celana dalamnya itu tidak sesuai seperti yang kita pakai, alias melorot ke paha. Saya naikin dan saya tutupi pakai jaket lukanya di kaki, tangan. Kedua korban, banyak lukanya, ujarnya. Suroto merasa ada kejanggalan dengan luka-luka yang dialami kedua korban. Kalau mukanya, enggak laki enggak perempuan lebam semua kayak abis disiksa, dia apa gitu banyak luka. Eki luka di kepala ada, pas saya copot, helmnya, darahnya banyak waktu itu, yang jelas luka parah. Mukanya lebam semua, ucap Suroto. Menurutnya, kondisi motor korban tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak sekali pengguna jalan arah ke kabupaten pada berhenti semua, ngelihat tapi enggak ada yang menolong. Kondisi motor enggak rusak enggak apa karena ketika dinaikin, kendarain, ke polsek juga masih bisa, jelas dia. Tak hanya saat ini, pada tahun 2016 lalu, Suroto juga memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Saya ikut sidang 2 kali. Saya sampaikan, waktu persidangan, sama seperti ini, enggak direkayasa, apa adanya. Seminggu setelah kasus selesai dipanggil, katanya. Egy Ripra takut bertemu 8 pelaku kasus Vina. Mendadak, ciut, jika terpidana ngaku kenal. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya.
Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu, Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di-briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu, Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di-briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu, Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di-briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Jika mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon.
Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Pegi, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit.